Hai, annyeonghaseyo. Izinkan terlebih dahulu saya memberikan salam keceriaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman saya yang berbahagia, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Ashifa. Saya biasa dipanggil Nurul atau Syifa. Asal jangan Mama Nurul, nanti Mama Dede kalah saing sama saya. Saya lahir di Bekasi tanggal 19 Januari tahun 1991. Agama saya Islam, alhamdulillah saya lahir dari keluarga Islam. Alamat saya Kampung Bulu RT 005 RW 03 nomor 32 Kecamatan Tambun Selatan, Kelurahan Desa Setia Mekar, Kabupaten Bekasi. Kode pos 17510. Yang mau main datang langsung aja ke alamat tersebut. Jangan lupa bawa makanan ya. Hobi saya main, jalan-jalan. Karena dengan jalan-jalan menghilangkan suntuk, jenuh, bosan. Kebangsaan saya Indonesia. Kalau kebangsaan saya Timur Leste, nanti saya jadi Miss Timur Leste, paling cantik di sana. Daftar riwayat hidup pendidikan saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah selama 6 tahun, melanjutkan ke MTS Al-Khairiyah selama 3 tahun, lulus, melanjutkan lagi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bekasi. Lulus, melanjutkan bekerja selama 2 tahun, nabung untuk biaya kuliah. Setelah uang udah kumpul, jodohlah saya daftar kuliah di IKMI Rizkina, Institut Komputer Manajemen Informatika Rizkina, yang beralamat di Jalan Yosudarso, Plaza Cikarang Kota. Saya mengambil jurusan komputerisasi akuntansi. Nomor NIM saya 12050628. Di IKMI ada berbagai jurusan, yaitu Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Komputerisasi Akuntansi. Di IKMI juga ada kegiatan LDKS, Lembaga Dakwah Islam, bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin memperdalam agama, dan ISTIKET bagi mahasiswa atau mahasiswi juga yang mau memperdalam ilmu komputer dan teknologi. Bagi yang mau daftar, datang aja langsung ke alamat tersebut. Di sini kita bisa kuliah dan belajar, mendapatkan ilmu dengan harga yang terjangkau. Terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi ilmu tentang hak asasi manusia, biasa disingkat HAM. Tahukah kalian apa HAM itu? Apakah kalian sudah mendapatkan hak yang sesungguhnya? Secara kodrati, manusia adalah makhluk pribadi atau individu yang mempunyai hak. Hak yang dimiliki manusia sebagai makhluk pribadi sehingga disebut hak pribadi. Ketika masih dalam kandungan, kita sudah mendapatkan hak sejak manusia itu lahir. Hak itu sering kita sebut hak asasi. Perjuangan untuk menegakkan hak asasi telah berlangsung cukup lama. Penegakan hak asasi makin lama makin meningkat seiring dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Serta makin tingginya tingkat kesadaran manusia terhadap manusia pun terus ditingkatkan oleh semua pihak, baik perseorangan maupun negara. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia juga berusaha menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Hakikat hak asasi manusia. HAM terbentuk dari 3 kata, hak, asasi, dan manusia. Hak berarti milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas berarti pokok atau utama. Asasi berarti yang dasar
atau yang pokok. Manusia didefinisikan sebagai orang, insan atau makhluk yang berakal budi. Dengan demikian, hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya. Beberapa pengertian HAM menurut para pemuka-pemuka seperti Jane Matterson, Komisi HAM PBB, berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Yang kedua, oleh John Locke, berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta sebagai hak yang kodrati. Menurut Miriam Budiatyo, beliau mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Muladi berpendapat hak asasi adalah segala hak-hak dasar yang melekat dalam kehidupan manusia. Those rights which are inherent in our nature and without which we can live as human beings. Peter Erbel menjelaskan hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu. Menurut UU nomor 39 tahun 99 tentang HAM, HAM adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ada istilah-istilah HAM dari berbagai negara. Di Inggris, human rights. Di Prancis, diistilahkan droit de l'homme. Di Belanda, mensenrechten. HAM adalah hak dasar atau hak pokok atau hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir. Menurut UU nomor 39 tahun 99 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan oleh setiap orang, pemerintahan demi kehormatan serta perlindungan hak harkat dan martabat manusia. Contoh-contohnya, hak hidup atau life ada di pasal 28A. Hak kemerdekaan atau liberty pasal 28E. Hak memiliki sesuatu atau properti. Hak mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan ada di pasal 28H. Jenis-jenis HAM. HAM meliputi berbagai bidang, antara lain hak asasi pribadi atau personal right, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik atau political right, yang meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal equality right, meliputi hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak mendapatkan layanan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi atau property right,
meliputi hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang lain. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural right, meliputi hak mendapatkan pembelaan hukum dan peradilan. Hak persamaan atau perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam, hak asasi sosial budaya, social culture right, yang meliputi hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Kita lanjut ke sejarah penegakan HAM. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal. Artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapa. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan HAM, harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, dan merupakan hak sejarah kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan HAM. Ada beragam macam perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut. HAM dari berbagai negara. Hak asasi manusia di Yunani. Filosof Yunani seperti Socrates 470 sampai 399 sebelum Masehi, dan Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya HAM. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles 348 sampai 322 sebelum Masehi menjelaskan pemerintah harus mendasarkan dan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya. Kalau di negara Inggris, HAM di Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan HAM. Tonggak pertama bagi kemenangan hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan terus tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil dan disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut yaitu
Magna Carta. Pada awal abad 12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung. Magna Carta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara mereka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya dengan cara apapun. Dirampas hak-haknya kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Carta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap HAM karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Isi Magna Carta sebagai berikut. Yang pertama, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak dan kebebasan gereja Inggris. Isi yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. Isi yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang keempat, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Isi Magna Carta yang kelima, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa asal-asalan hukum sebagai dasar tindakannya. Yang kelima, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahan. Yang kedua, Petition of Right. Pada dasarnya, Petition of Right berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. Yang kedua, warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Yang ketiga, tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Yang ketiga, Habeas Corpus Act. Habeas Corpus Act adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang, dibuat pada tahun 1679. Isinya sebagai berikut. Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Yang B, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Yang keempat, itu Bill of Rights. Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan bercerita dan mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Berikutnya, pajak, undang-undang, dan pembentukan terhadap tentara tetap harus seizin parlemen. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan berikut. Yang berikutnya, HAM di Amerika Serikat. Pemikiran filsuf John Locke 1632-1704 yang merumuskan hak-hak alam seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik, life, liberty, and property, mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776. Pemikiran John Locke mengenai hak-hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat
yang dikenal dengan Declaration of Independence of the United States. Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence pada tanggal 4 Juli 1776. Suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian. Merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Yang kelima, hak asasi manusia oleh PBB. Setelah Perang Dunia Kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak manusia oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terdiri dari 18 anggota PBB. Membentuk Komisi HAM, Commission of Human Rights. Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Nyonya Eleanor Roosevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris, menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration of Human Rights, atau pertanyaan sedunia tentang hak-hak asasi manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 negara yang terwakili dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara menyatakan abstain, dan 2 negara lainnya abstain. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Universal Declaration of Human Rights antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak. Yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak kemerdekaan dan keamanan badan. Yang ketiga, diakui kepribadiannya. Yang keempat, memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapatkan jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. Hak yang kelima, masuk dan keluar wilayah atau negara. Hak yang keenam, mendapatkan asylum. Yang ketujuh, mendapatkan suatu kebangsaan. Selanjutnya, mendapatkan hak milik atas benda. Yang kesembilan, bebas mengutarakan pikiran dan pendapat dan perasaan. Yang kesepuluh, bebas memeluk agama. Hak berikutnya, mengeluarkan pendapat, berapat dan berkumpul, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pekerjaan, berdagang, mendapatkan pendidikan, dan turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat. Yang terakhir, menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Yang keenam, yaitu HAM di Indonesia, di negara kita sendiri. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapatkan jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam kekuatan ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tiada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain jika melaksanakan hak kita tidak memperhatikan hak orang lain. Maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara Republik Indonesia. Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodratik, melekat dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keberadaan, serta keadilan. Berbagai instrumen HAM yang dimiliki negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan NPR nomor 17 garing NPR garing 1998 tentang HAM. Yang ketiga, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, secara garis besar disimpulkan HAM itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal right, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property right, yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta bermanfaatkannya. Yang ketiga, hak-hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dan hak dipilih dan memilih dalam pemilu, dan hak untuk mendirikan parpol. Yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, right of legal equality. Dan hak yang kelima yaitu hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, social and culture right, misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan atau prosedur right, misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan pengadilan. Secara konkret, untuk pertama kali hak asasi manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran ketetapan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 17 garing NPR garing 1998. HAM di Indonesia dibagi dua periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM dikembangkan oleh Organisasi Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Indisi Partai Nasional Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Periode yang kedua yaitu periode setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, meliputi periode dari 1945 sampai 1950. Masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul, hak mendirikan organisasi politik, dan menyampaikan pendapat. Pada periode tahun 1950 sampai 59, semakin banyak pertumbuhan partai politik dengan beragam ideologi. Kebebasan pers betul-betul dilaksanakan, pemilu dapat dilakukan juga. Periode tahun 59 sampai 66, terjadi pembatasan oleh penguasa terhadap hak sipil dan hak politik warga negara, seperti contoh berlakunya demokrasi tertinggi. Pada periode tahun 1966 sampai 98, dalam periode ini, HAM sangat berkembang pesat dengan adanya seminar-seminar tentang HAM. Periode 98 sampai sekarang, strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu status penentuan dan tahap penataan peraturan secara konsisten. Selain itu, pemerintah mencanangkan rencana aksi nasional HAM pada tanggal 15 Agustus 98 yang berpegang pada 4 pilar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pengesahan perangkat dan pendidikan internasional di bidang HAM. Pilar yang kedua, pemantapan informasi dan pendidikan bidang HAM. Pilar yang ketiga, penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM. Pilar yang keempat, pelaksanaan isi perangkat.
internasional HAM yang disahkan oleh undang-undang. Selanjutnya, yaitu mengenai hukum dan kelembagaan HAM. Hukum HAM di negara kita dalam era reformasi sekarang ini, upaya untuk menjabarkan ketentuan HAM telah dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan diundangkannya UU RI nomor 39 tahun 99 tentang HAM, serta meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM. Yang pertama, UU RI nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Dalam amandemen UUD 1945. Kedua, ada bab yang secara eksplisit menggunakan istilah HAM, yaitu bab 10A yang berisikan pasal 28A sampai 28J. Dalam UU RI nomor 39 tahun 99, jaminan HAM lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal-pasal yang dikandungnya relatif banyak, yaitu terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. Yang kedua, Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1984 tentang HAM, tentang ratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi sebagai terhadap perempuan, disingkat sebagai Konvensi Wanita. Yang ketiga, UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini, sebagaimana ditemukan dalam penjelasan umum undang-undang ini antara lain, bahwa anak adalah titipan Tuhan, sekaligus amanah karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua, meskipun Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM telah mencantumkan tentang hak-hak, pelaksanaan kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Yang keempat, UU RI nomor 8 tahun 98 tentang pengesahan konvensi menentang atau penghukuman lain, menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang kelima, UU RI nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Menurut konvensi ILO, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional tersebut, istilah bentuk-bentuk terburuk kerja anak. Kelembagaan HAM. Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM, Pro Demokrasi, dan HAM. Uraian masing-masing sebagai berikut. Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, bertujuan membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. HAM melaksanakan fungsi-fungsinya juga, yaitu fungsi pengkajian dan penelitian, fungsi penyuluhan, fungsi pemantauan,
Dan yang terakhir, fungsi mediasi. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah, kabupaten, atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan misalkan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah yang lain. KNPA juga mendorong lahir UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di samping KNPA, juga dikenal KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 UU RI nomor 23 tahun 2002. Selanjutnya LSM Pro Demokrasi dan HAM. Di samping lembaga penegakan HAM asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM, lembaga bab 3 perlindungan dan penegakan HAM menentukan masyarakat, terutama dalam bentuk LSM, lembaga swadaya masyarakat, atau NGO, Non-Government Organization, yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis atau demokratisasi dan pengembangan HAM. LSM ini disebut sebagai LSM Pro Demokrasi atau HAM. Demikianlah pembahasan tentang HAM, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kalian semua.